Sobat belajar kelas 6, kali ini kita akan mempelajari tema 2, dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 3, Bersatu Kita Teguh. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan, bahwa dengan persatuan dan kesatuan, mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, adalah merupakan cita-cita proklamasi. Berikut beberapa contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, antara lain. 1. Menciptakan suasana hidup rukun. 2. Selalu melaksanakan tanggung jawab. 3. Mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama. 4. Mematuhi peraturan yang berlaku. 5. Saling tolong-menolong dengan sesama. 6. Menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Dan sebagainya. Jenis kata dibedakan menjadi dua, yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Sumber utama dari kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Berikut ciri-ciri kata baku. 1. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. 2. Tidak terpengaruh bahasa asing ataupun daerah. 3. Penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. 4. Memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Berikut ciri-ciri kata tidak baku. 1. Bentuknya mudah berubah. 2. Dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. 3. Umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. 4. Dipengaruhi oleh zaman. Dalam menemukan informasi penting dapat menggunakan rumus 5W+1H. Rumus 5W+1H singkatan dari what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. What apa, untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi teks. Where di mana, untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. When kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Who siapa, untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Why mengapa, untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu. How bagaimana, untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu. Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan tersebut sebagian dapat terpenuhi oleh tumbuhan dan hewan. Pemanfaatan tumbuhan dan hewan perlu disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak merusak lingkungan dan punah. Berikut beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan antara lain. 1. Sebagai penghasil bahan pangan, manusia memanfaatkan hewan salah satunya untuk bahan makanan, seperti daging, telur, dan susu. 2. Sebagai penghasil bahan sandang, manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan sandang, antara lain, kepompong ulat sutra untuk membuat kain sutra dan bulu biri-biri untuk membuat kain wool. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau digunakan untuk pembuatan jaket. 3. Sebagai penghasil tenaga atau energi, manusia memanfaatkan kerbau untuk membajak sawah, sapi untuk menarik pedati dan kuda untuk menarik delman. Dan sebagainya. Berikut beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, antara lain. 1. Sebagai bahan makanan, diambil batangnya, sagu, tebu. Diambil daunnya, singkong, pepaya. Diambil buahnya, mangga, durian. 2. Sebagai bahan sandang, serat kapas bisa digunakan untuk membuat kain katun. 3. Sebagai bahan bangunan, kayu pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti. 4. Sebagai bahan obat-obatan, jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare.
5. Sebagai bahan baku industri, getah karet untuk pembuatan ban, kayu pinus untuk pembuatan kertas, kelapa sawit untuk minyak goreng, dan sebagainya. Berikut usaha-usaha melindungi hewan dan tumbuhan. 1. Taman Nasional, berfungsi untuk perlindungan terhadap makhluk hidup dan ekosistemnya. 2. Cagar alam, berfungsi untuk menjaga kondisi alam suatu wilayah agar tetap dalam keadaan alami. 3. Suaka Marga Satwa, berfungsi melindungi hewan-hewan yang hampir punah, sehingga hewan dapat hidup dan berkembang biak tanpa ada yang mengganggu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki makna penting baik bagi pemerintahan Indonesia maupun bagi warga negara Indonesia. Berikut makna Proklamasi Indonesia. 1. Puncak perjuangan. 2. Menaikkan harkat martabat bangsa. 3. Lahirnya negara Indonesia. 4. Makna sejarah. Berikut upaya pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi rakyat di awal kemerdekaan, antara lain. 1. Melaksanakan pinjaman nasional pada masa Menteri Keuangan Insinyur Surahman. 2. Mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI, pada bulan Februari tahun 1946. 3. Menyelenggarakan konferensi ekonomi, pada bulan Februari tahun 1946. 4. Membentuk Badan Perancang Ekonomi, pada tanggal 19 Januari tahun 1947. 5. Melaksanakan program Kasimo Plan, berupa rencana produksi 3 tahun, tahun 1948 sampai tahun 1950 mengenai usaha swasembada pangan. 6. Mendorong pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional melalui Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Pola lantai sangat memengaruhi keindahan tari. Karena dalam suatu pementasan tari yang dilaksanakan tanpa disertai adanya pola lantai, akan membuat tarian menjadi monoton. Pola lantai dikatakan indah jika memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Variasi bentuk pola lantai. 2. Kesesuaian pola lantai dengan gerak. 3. Kesesuaian bentuk pola lantai dengan jumlah penari. 4. Kesesuaian bentuk pola lantai dengan ruang atau tempat bergerak. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, terdapat 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal.